Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfani Rahmalina dengan NIM 2114010008 dari kelas PAIA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu materi tugas ke-11. Itu materinya tentang sejarah perkembangan hadis. Nah, pada kali ini saya itu akan membahas sejarah perkembangan hadis ini terbagi kepada 7 periode nantinya. Yang pertama itu periode pertama yaitu periode mana Rasulullah SAW masih hidup. Nah, pada periode ini disebut juga sebagai Asyrul Wahyi wat Takwin, mana itu masa-masa wahyu dan pembentukan. Nah, pada masa ini masa-masa di mana wahyu diturunkan dan masih dalam proses masa-masa di mana wahyu diturunkan, dan masanya juga umat Islam itu masih dalam pembentukan. Nah, sehingga pada masa ini dikenal juga sebagai masa-masa berjuangnya Rasulullah SAW untuk membentuk umat Islam yang kafah. Nah, pada masa ini, pada masa Rasulullah ini yaitu dikenal juga setelah turunnya Al-Quran atau wahyu, dikenal juga dengan munculnya hadis. Nah, hadis itu ialah baik berupa perkataan, perbuatan atau tindakan serta sifat dan takrir dari Rasulullah SAW, takrir atau ketetapan atau sikap diam dari Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini, pada masa Rasulullah ini, hadis itu pada umumnya itu masih diriwayatkan secara hafalan, tidak dengan tulisan. Adapun hadis pada masa ini muncul bisa melalui majelis ilmu, khutbah atau berupa ceramah dari Rasulullah SAW. Bisa juga melalui pernyataan dari sahabat, dan juga serta bisa melalui kejadian yang terjadi pada sahabat, atau juga bisa melalui utusan dari yang lain. Nah, adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana pada masa ini tidak dibolehkannya menulis hadis, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwa tidak dibolehkannya seorang muslim menulis selain dari Al-Quran. Nah, selain dari Al-Quran tidak boleh menulis apa yang disampaikan Rasulullah selain dari Al-Quran, baik itu hadis, jadi tidak boleh ditulis. Nah, adapun alasan atau sebab hadis itu tidak hanya berupa hafalan dan bukan berupa tulisan. Yang pertama yaitu perintah dari Rasulullah SAW sendiri, karena perintahnya itu dilarangnya hadis itu tidak boleh ditulis. Yang kedua yaitu wahyu masih dimulainya wahyu, yaitu wahyu masih turun. Dan yang ketiga yaitu ditakutkannya nanti bercampur antara Al-Quran dengan hadis. Nah, yang kedua yaitu pembahasannya periode kedua yaitu dimulai pada masa para Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini disebut juga dengan masa-masa mengumpulkan dan membatasi periwayatan dan membatasi hadis dari periwayatan yang lainnya. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini hadis masih belum berkembang dengan pesat. Pada masa Khulafaur Rasyidin, cara periwayatan hadis itu terbagi menjadi dua, yaitu melalui dengan cara lafaz, dan juga itu yang kedua itu melalui dengan cara makna.
Nah, hadis diriwayatkan dengan lafaz ini yaitu hadis yang benar-benar lafaznya itu serupa dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat itu sama persis meriwayatkan hadis secara lafaznya itu sama dengan Rasulullah. Nah, kalau secara maknanya itu para sahabat itu menyampaikan inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kembali lagi kepada kalimat-kalimatnya itu hampir serupa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun sebab atau alasan pada masa Khulafaur Rasyidin ini hadis dibatasi, riwayatnya yang pertama yaitu belum terlalu butuh hadis, belum terlalu butuhnya para sahabat untuk menuliskan hadis tersebut. Yang kedua yaitu para khalifah membatasi periwayatan. Nah, sebagaimana Khalifah Abu Bakar dan Umar itu hanya tidak menerima hadis jika diriwayatkan satu orang saja. Sebab jadi hadis itu harus diriwayatkan oleh lebih dari satu orang. Jika hadis itu diriwayatkan hanya dengan satu orang, maka haruslah seorang itu melakukan bersumpah atas kebenaran dari hadis tersebut. Yang ketiga yaitu syarat dari ketatnya syarat untuk meriwayatkan hadis tersebut, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa para sahabat itu membatasi periwayatan dari hadis tersebut. Yang keempat yaitu belum adanya mungkin selanjutnya yaitu periode ketiga. Nah, pada periode ketiga ini yaitu periode sigar sahabat dan tabi'in. Nah, sebagaimana kita ketahui sigar itu berarti kecil. Jadi sigar sahabat itu adalah sahabat-sahabat kecil. Nah, sebagaimana kita ketahui sahabat adalah orang yang bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beriman dengan risalahnya dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, adapun khibaru sahabat adalah orang atau sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah, sering berinteraksi dengannya dan sering juga berinteraksi dengannya sehingga banyak menerima serta menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, sigar sahabat adalah orang atau sahabat-sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah pada mereka masih dini atau berusia kecil atau belum balik, sehingga belum baliknya sahabat itu belum tentu sahabat itu bisa benar-benar menangkap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga jarang menerima hadis atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, adapun tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat tetapi tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka beriman dengan risalah Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, pada masa sigar sahabat dan tabi'in ini, hadis itu adalah masa-masa di mana riwayat itu mulai berkembang ke daerah-daerah. Nah, pada masa ini hadis itu diriwayatkan dengan cara lafaz dan maknanya, sehingga pada masa lafaz dan maknanya itu kemudian dijadikan sebuah penulisan hadis, yang mana penulisan itu masih berserakan dan nantinya akan dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang satu.
Nah, penulisan hadis pada masa ini itu ditulis secara rapi di dalam kertas dan disimpan di masing-masing rumah dari para sahabat dan tabi'in. Dan adapun sebab berintisar atau tersebarnya hadis pada masa sigar sahabat dan tabi'in ini, yang pertama yaitu luasnya wilayah Islam, yang kedua yaitu ada beberapa sahabat yang tersebar ke wilayah-wilayah, yang ketiga yaitu perpecahan golongan, yang keempat yaitu munculnya hadis palsu. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pada periode keempat, yaitu dimulai dari abad kedua Hijriah. Nah, pada masa ini yaitu disebut juga sebagai masa Asrul Kitab wat Tadwin, yaitu masa-masa penulisan dan pembukuan. Nah, pada masa ini hadis itu sudah boleh ditulis dan dilakukannya pembukuan. Cara meriwayatkan hadis pada masa ini juga masih sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu dengan lafaz dan juga makna. Adapun sebab atau alasan hadis mulai dilakukannya penulisan dan pembukuan pada masa ini, yang pertama yaitu karena luasnya wilayah Islam, yang kedua tidak semua umat muslim itu dapat menghafalkan hadis, yang ketiga yaitu banyak dari hafiz hadis yaitu yang sudah wafat atau meninggal, sehingga dibolehkannya penulisan hadis pada masa ini. Yang kelima yaitu periode kelima itu dimulai dari abad ke-3 Hijriah. Nah, pada masa ini disebut juga dengan Asrul Jama'i wa Tadwin, yaitu masa pengumpulan dan pembukuan. Nah, pada masa ini yaitu masa di mana hadis ini sudah sangat benar-benar mulai berkembang dengan pesat, sehingga muncullah tradisi baru, yaitu tradisi rilah hadis, yaitu perjalanan para rawi mencari sanadnya. Yang kedua yaitu muncul kesadaran tahsin hadis, itu kesadaran untuk memilah dan memilih mana hadis yang benar, mana hadis yang sahih atau mana hadis yang tidak sahih atau dhaif. Yang ketiga yaitu munculnya variasi kitab hadis. Nah, variasi kitab hadis ini seperti Jami' as-Sahih, yaitu kitab hadis yang berisi masalah mengenai agama, yaitu yang kedua yaitu kitab as-Sunan, yaitu kitab yang berisi hal-hal fikih. Yang ketiga yaitu kitab al-Musnad, yaitu berisi tentang orang yang meriwayatkan hadis pada sanadnya. Nah, pada masa ini Imam Bukhari itu mulai membuat hadis yang beliau beri nama dengan Jami' as-Sahih atau lebih dikenal dengan Sahih al-Bukhari. Nah, kitab ini para ulama itu sepakat bahwa menjadikan kitab Bukhari ini sebagai kitab yang sahih setelah Al-Quran. Karena apa? Karena isinya itu hadis-hadis sahih dan juga telah disepakati oleh para ulama. Selanjutnya itu periode ke-6. Nah, pada periode ke-6 ini disebut juga dengan masa pengajaran, memutuskan dan mengumpulkan hadis dari kitab-kitab dari kitab-kitab yang serupa yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada masa ini yaitu para ulamanya disebut ulama mutakhairin. Kalau tadi pada abad ke-3 dan sebelumnya itu ulamanya disebut ulama mutakadimin. Nah, pada masa ini hadis dikumpulkan dan dicari mana hadis yang benar-benar sahih
kebenarannya, serta nantinya dikumpulkan dengan hadis-hadis yang serupa maknanya dengan hadis yang telah ada sebelumnya. Nah, di ulamanya pada periode ke-7 ini dimulai dari abad ke-4 sampai dengan ke-7 Hijriah. Nah, ulama itu disebut ulama mutakhirin karena para periwayatannya itu tidak disanadkan langsung kepada gurunya, tetapi kepada kitab yang telah dibukukan sebelumnya. Nah, periode ke-7 yaitu dimulai dari abad ke-8 sampai sekarang. Nah, pada periode ini disebut juga dengan pada masa ini lebih difokuskan kepada pensyarahan dan pengumpulan hadis dari kitab-kitab yang telah ada pada masa sekarang. Kemudian mencari kesahihan dari kitab tersebut. Sehingga pada masa ini, pada periode ke-7 ini, setelah hadis benar-benar dicari keabsahannya, kemudian tugas selanjutnya itu mencari makna dari hadis tersebut, sehingga nantinya muncul tambahan-tambahan dari kitab hadis yang belum ada, sehingga muncul tambahan kitab-kitab hadis yang belum ada pada kitab tertentu. Nah, pada periode ini setelah dicari makna hadis tersebut, karena tidak semua hadis tersebut bisa diartikan secara tekstualnya, karena kembali kepada sebelumnya, hadis itu lebih banyak diriwayatkan secara lafaznya. Jadi tentu sulit akan mencari arti dari hadis tersebut. Jadi harus diketahui makna dari hadis tersebut sebelum dikumpulkan menjadi suatu kitab tambahan untuk dalam kitab hadis tertentu. Mungkin hanya itu penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.